Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf karena agak sedikit delay dari waktu yang seharusnya. Baik, terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam webinar Inspirasi Cloud hari ini. Pertama-tama mungkin saya ingin memperkenalkan diri lebih dulu. Saya dengan Dewi dari tim produk Microsoft di MII dan selaku host hari ini. Kemudian ada rekan saya dengan Pak Riki Yakob Manurung selaku Cloud Solution Architect di MII yang akan menjadi pemateri untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang solusi melindungi hybrid cloud perusahaan dengan teknologi Microsoft Azure Defender. Nah, bagaimana sih kapabilitas dan keunggulan teknologinya? Langsung saja akan dijelaskan detail oleh Pak Riki. Pak Riki, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, sebentar ya. Suaranya udah kedengaran ya Mbak Dewi? Sudah. Oke. Oke, jadi hari ini saya coba perkenalan dulu. Nama saya Riki Yakob Manurung, saya selaku Cloud Solution Architect di MII. Hari ini kita akan coba memperkenalkan nih solusi terkait hybrid cloud, di mana akan melibatkan public cloud yang lain. Saya bisa bilang nanti Amazon, mungkin Google Cloud, atau mungkin beberapa virtual machine yang di-host di luar dua public cloud yang cukup ternama itu ya. Jadi kita tahu nih kalau ternyata customer-nya MII pada khususnya tuh ternyata environment-nya tuh berkembang ya. Yang mungkin tadinya hanya 100 aplikasi, di mana aplikasinya mungkin bisa dalam sebuah virtual machine di-host atau mungkin nanti bisa sebagai platform as a service gitu. Terus kemudian kita juga tahu bahwa sekarang CI/CD sudah cukup booming, jadi kita cukup mengenal dengan terkait kontainer, terus kemudian dan database juga gitu untuk mereka yang bermain di web application gitu. Terus pada akhirnya nih ada beberapa customer kita nih yang kita tahu bahwa mereka menghost virtual machine itu di beberapa public cloud gitu, khususnya seperti AWS dan Google Cloud ya gitu. Oke, jadi ada satu inovasi yang ditawarkan oleh Azure di mana inovasi ini tidak bisa kita dapat di pesaingnya, yaitu AWS dan GCP gitu. Di mana kita bisa membawa manajemennya itu ke dalam sebuah Azure gitu. Kan pain point dari sebuah security operation analyst atau security operation center adalah ketika kita mengimplementasi sebuah hybrid cloud atau mungkin ada virtual machine yang di-host di dalam sebuah on-prem, terus kemudian beberapa host lagi di-host ke dalam sebuah Azure karena masalah compliance, di mana mungkin kita tahu beberapa organisasi itu tidak mengizinkan untuk beberapa server itu di-host ke dalam sebuah cloud gitu. Apalagi untuk public cloud yang kebetulan tidak punya data center di Indonesia atau belum punya gitu, tapi akan di-plan ke depannya gitu. Jadi mungkin dari bapak-bapak yang ada di sini pernah ikut webinar saya juga sebelumnya terkait Azure Arc. Azure Arc itu salah satu konektor yang ditawarkan oleh Azure untuk ini ya, menghubungkan manajemen virtual machine di luar Azure ke dalam sebuah Azure gitu. Tetapi ternyata ada inovasi lagi nih yang dibawa oleh Azure gitu. Pertama adalah terkait Microsoft Defender for Cloud gitu. Jadi kalau beberapa bulan sebelumnya kita mengenalnya lebih ke Azure Defender for Server, sekarang nama Azure Defender sendiri sudah diganti oleh Microsoft menjadi Microsoft Defender for Cloud gitu. Nah, keuntungan yang bisa kita dapat itu dari dengan konektor ini adalah
kita bisa hybrid infrastructure, sama kita ke depan juga bisa extend edge kita dengan Azure IoT gitu. Tapi untuk case pada hari ini kita hanya terbatas pada bagaimana hybrid cloud itu bekerja, dan kita punya visibility view dalam satu platform yang sama, yaitu Microsoft Defender for Cloud. Pertama saya mau mengenalkan, jadi dengan terkait Microsoft gitu. Jadi Microsoft sendiri itu sebenarnya adalah leader ya di antara public cloud yang cukup dikenal gitu. Tetapi berdasarkan informasi dari Gartner gitu, informasi leader ini hanya berdasarkan pemakaian saja gitu. Bagaimana user itu memakai sebuah public cloud gitu. Jadi kebetulan usernya lebih banyak di Amazon Web Service gitu. Tetapi kalau untuk Microsoft, saya bisa bilang bahwa keunggulannya adalah di fitur security-nya gitu. Khususnya terkait identity, terus kemudian unified endpoint management, dan kemudian salah satunya adalah Azure Defender for Cloud ini. Microsoft Defender for Cloud ini di mana hanya terdapat pada Microsoft saja gitu. Terus kemudian kedua, berdasarkan informasi dari Gartner, demanding public cloud yang terjadi pada Microsoft itu jauh lebih unggul dibanding dua kompetitor lainnya, yaitu AWS dan Google, khususnya pada fitur security ya. Nah, mungkin dari kenapa sih alasannya kita mengimplementasi multi cloud gitu? Kenapa tidak terfokus pada Azure saja, mungkin atau Amazon saja gitu? Yang pertama, ini terkait regulatori ya gitu. Saya menemukan beberapa customer-nya MII ini agak kesulitan untuk walaupun mereka tahu fitur security-nya di Azure itu cukup unggul dibanding kompetitornya, tetapi karena masalah regulatory dan compliance di mana mewajibkan data center-nya public cloud-nya ada di Indonesia gitu. Sementara Azure masih dalam planning ya ke depan gitu. Terus yang kedua terkait low latency dan edge workload. Yang ketiga application dan data center modernization. Yang keempat terkait business continuity gitu. Mungkin saya bisa bilang ini terkait disaster recovery gitu. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa Azure itu akan baik-baik saja ke depan. Mungkin Amazon akan baik-baik saja ke depan. Jadi lebih ke business continuity dan resilience. Kemudian freedom to use more than one public cloud gitu. Nah sebenarnya ada 5 kriteria untuk ini ya, untuk menggapai strategi hybrid ya. Mulai dari migrate sampai kemudian unified operation, terus kemudian build cloud native apps dan lain-lain gitu. Cuman untuk kasus ini kita akan terfokus pada unified operation dan manajemen menggunakan Azure dan tadi gitu. Yes. Little. Ditutup gitu ya Pak? Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk ke depan gitu, kebetulan ini baru dirubah juga oleh Microsoft gitu terkait penamaan dan mungkin terkait inovasi-inovasi yang dibuat oleh Microsoft sendiri, mereka akan seiring mereka merubah inovasinya, maka mereka juga akan mengubah nama-nama solusinya walaupun kontennya akan terlihat sama gitu. Kalau dulu kita mengenal dengan Azure Defender for Server, hari ini kita mengenalnya dengan Microsoft Defender for Cloud gitu. Karena targetnya tidak hanya terkait hybrid solution antara on-prem dan Azure Cloud sendiri, tetapi targetnya sudah hybrid cloud juga gitu antara kompetitornya gitu. Artinya kita bisa memanage security di level di mana dia di host di public cloud yang lain gitu. Jadi di sini dikenal ada Azure Security Center, di mana itu adalah platform, jadi single pane of glass kita nanti untuk melihat bagaimana security posture-nya, terus kemudian bagaimana kita memprotect cloud workload-nya, dan kemudian ada cloud apps-nya juga gitu. Nah nanti dari Azure Security Center, setelah ini kita akan mulai live demo, di mana saya akan memperkenalkan yang namanya Azure Security Center Dashboard,
Terus kemudian saya akan memperkenalkan juga bagaimana multi-cloud connector, bagaimana kita mengkoneksikan Azure Cloud kita menuju AWS ataupun GCP, atau mungkin on-prem. Kemudian kita akan melihat secure score gitu. Jadi secure score ini adalah ketika nanti bapak-bapak itu mengintegrasikan semua infrastruktur organisasi bapak ke dalam Azure, kita akan diberikan secure score gini. Secure score itu adalah kira-kira seberapa penilaian Azure terhadap kesehatan ya, jadi health atau unhealthy-nya gitu. Jadi dinilai oleh secure score. Terus kemudian akan diberikan rekomendasi bagaimana cara menaikkan secure score-nya, plus untuk bapak-bapak mungkin yang tidak tahu cara bagaimana melakukan enhancement terhadap security score-nya, nanti akan diberikan mitigasinya, atau mungkin nanti ada quick fix button di dalam. Terus nanti ada regulatory compliance berdasarkan industri standar seperti ISO, PCI DSS, dan lain-lain. Kemudian kita bisa ngecek inventory juga nanti. Gitu. Kita langsung ke demonya aja. Sebentar. Oke, jadi saya cukup percaya gitu bahwa bapak-bapak di sini cukup familiar nih terkait bagaimana portal Azure ya. Jadi kalau dulu memang namanya adalah Azure Defender gitu, tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa namanya sudah dirubah menjadi Microsoft Defender for Cloud gitu. Jadi kalau bapak-bapak nanti merasa kesulitan gitu, bapak-bapak bisa search di sini Microsoft Defender for Cloud. Ini kebetulan saya sudah integrasi terkait kebutuhan lab-nya. Tetapi dari sini saya cuma mau kasih tahu bagaimana gambarannya bahwa pertama kali kita buka Microsoft Defender for Cloud, kita akan diberitahu nih terkait secure score infrastruktur kita gitu. Kebetulan ini adalah akun demo, gitu, di mana saya coba juga membuat lab seril mungkin gitu. Yang pertama yang kita bisa lihat adalah secure score gitu, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kita diberi secure score. Jadi ternyata dari 100%, saya bisa bilang bahwa secure score saya hanya 19% gitu. Tetapi saya dikasih insight juga nih, bagaimana sih cara saya untuk menaikkan secure score-nya gitu. Terus kemudian kita juga dikasih juga informasi terkait bagaimana cloud itu, misalnya contohnya enable MFA, terus kemudian security management port, kemudian remediate vulnerabilities. Nanti kita akan lihat lebih lanjut seperti apa. Kemudian terkait regulatory compliance gitu terhadap industri standar itu seperti apa. Jadi kita diberi skornya nih. Jadi terhadap masing-masing regulatory compliance-nya kita diberikan penilaian. Terus kemudian terkait workload protection-nya seperti apa gitu. Oke. Mungkin dari bapak-bapak di sini mungkin cukup yang pertama kali mau ditanya, mungkin penasaran apakah ada harga yang ternyata harus dibayar ya, maksudnya sebentar. Apakah ada harga gitu terkait penggunaan Azure Defender sendiri gitu. Jadi kebetulan Azure Defender sendiri itu memberikan satu namanya pricing tier yang free gitu. Tetapi dia terbatas gitu. Dia limited banget gitu. Yang pertama adalah kita cuma dikasih continuous assessment and security recommendation aja gitu. Dan secure score gitu. Tetapi kita tidak diberikan capability terkait just-in-time VM access. Kita tidak dikasih juga terkait adaptive application control and network hardening. Kita juga nggak dapat nih yang namanya regulatory compliance dashboard dan report, di mana saya menemukan juga nih beberapa organisasi, atau mungkin semua organisasi itu butuh banget terkait compliance ini, khususnya ISO 27001 ya. Terus kemudian kita nggak dikasih juga nih threat protection terhadap Azure VM dan non-Azure server ya. Di mana non-Azure server ini adalah server yang ditempatkan pada on-prem maupun server-server yang ada di Google maupun AWS gitu. Terus kemudian kita tidak dikasih juga nih threat protection terhadap PaaS service-nya gitu. Sementara diberi juga nih tier kedua terkait cloud plan-nya gitu, di mana mungkin nanti bapak-bapak bisa lihat di sini bagaimana caranya
mereka memberikan pricing ya, di mana satu servernya itu sekitar $15 per bulan dan lain-lain gitu. Oke, sekarang kalau misalnya kita kan sebagai tim teknikal mungkin cukup terhadap Microsoft gitu. Kebetulan sendiri itu di platformnya disediakan bagaimana cara kita memulai Microsoft Defender for Cloud itu sendiri gitu. Ini kebetulan saya sudah menyelesaikan. Jadi nanti kira-kira di sini kalau misalnya pertama kali Bapak-Bapak itu aktifin Microsoft Defender for Cloud, maka akan ditampilkan nih subscription dari Azure portalnya Bapak-Bapak yang ada di sini gitu. Di mana Bapak-Bapak tinggal upgrade aja gitu. Upgrade ke tier 2 tadi yang kebetulan nanti akan dapat threat protection, kemudian bisa juga vulnerability assessment untuk non Azure VM dan lain-lain. Terus kemudian nanti selesai dari sana, kita tinggal install agent aja ke dalam subscription-nya gitu. Terus kemudian get started. Nah, di get started ini khususnya karena kita sedang berfokus pada bagaimana hybrid cloud ya, di mana tidak terbatas pada antara Azure dan public cloud lainnya. Ini Bapak-Bapak bisa juga nih non Azure server nih yang kebetulan ada di on-prem gitu. Bisa juga dibawa manajemennya ke sini gitu. Untuk dibantu nanti kita lihat bagaimana secure score-nya, bagaimana vulnerability assessment-nya, dan lain-lain gitu. Oke, kita balik ke overview lagi. Oke, di sini kira-kira ada secure score. Terus kebetulan saya lihat 19% healthiness saya gitu. Terus saya mau improve your secure score ya. Gitu. Nah, dari sini sebenarnya dikasih tahu nih. Sebenarnya ini saya dibuat seril mungkin, sebanyak mungkin gitu. Tapi kalau misalnya, ini saya ada informasi bahwa ada unhealthy resource gitu ya. Saya akan klik. Gitu. Terus kemudian saya lihat nih bahwa ternyata kalau saya mau menaikkan skor saya senilai 4 poin gitu ya, maka saya harus encrypt data in transit gitu. Dimana ini dikasih tahu juga nih bagaimana misalnya web application should only be accessible over HTTPS gitu. Artinya ada port 80, mungkin ada port HTTP yang kebuka ya, di mana tidak ada SSL protokol gitu. Nah, ini dikasih juga nih bagaimana remediation step-nya gitu. Jadi kemudian ada quick fix logic juga, di mana nanti mungkin Bapak-Bapak bisa langsung apply saja gitu untuk cepat gitu. Nah, ini kebetulan diberi juga nih bagaimana manual remediation-nya gitu. Jadi to redirect all HTTP traffic to HTTPS gitu. Jadi mungkin dari Bapak-Bapak di sini ada yang cukup familiar terkait web application, di mana sebenarnya bisa tuh walaupun kita buka dari port 80, tetapi dia langsung di redirect ke port 443 HTTPS gitu yang menggunakan SSL gitu. Jadi menurut saya ini penting banget nih. Jadi kita bisa tahu juga nih seberapa secure infrastruktur kita gitu secara keseluruhan gitu. Tidak hanya infrastruktur kita yang ada di Azure saja gitu. Kemudian yang ada di on-prem juga kita bisa tahu bagaimana keadaannya saat ini gitu. Terus kemudian mungkin Bapak-Bapak nunggu juga ya, gimana sih nih cara saya terkait saya mau hubungin AWS saya gitu. Kebetulan saya tadi malam itu bikin akun AWS untuk buat ini seril mungkin. Nah, ini kebetulan dibikin konektor nih. Kalau dulu, di zaman dulu nih, beberapa bulan lalu, mungkin ada yang pernah ikut webinar saya, itu kalau kita mau bikin mau mengkoneksikan server-server kita yang ada di AWS atau Google ke dalam Defender for Cloud ini, atau mungkin dulu dikenal Azure Defender, kita tuh harus ke Azure Arc gitu, namanya Azure Arc ini. Terus kemudian kita add, terus kita mungkin add server, kita generate script, terus kira-kira di next, sebentar ya. Nah, kira-kira tuh kalau zaman dulu, di dulu tuh ya,
kita tuh ya begini, jadi Bapak-Bapak tuh diharapkan untuk mengenerate sebuah script, di mana script ini sebenarnya jadi sebuah agent gitu di dalam virtual machine kita yang ada di public cloud lain gitu. Tetapi ya itu inovasi yang dibawa Azure itu cukup baik ya. Jadi sekarang kita tidak perlu repot-repot lagi nih untuk generate script seperti itu gitu. Artinya kita sudah diberikan sebuah konektor yang kayak tadi gitu. Jadi kalau kita balik ke Microsoft Defender for Cloud, kita tinggal add environment, kemudian Amazon Web Services, kemudian tinggal pilih subscription-nya. Saya yakin kalau di subscription Bapak itu cuma ada 1 atau mungkin 2, tidak sebanyak ini. Terus kemudian enter ID nih. Saya akan coba bantu juga deh, Sotisasi ya. Nah, ini dibutuhkan yang namanya informasi enter ID gitu. Dimana Bapak-Bapak tinggal copy aja ini ID dari AWS account-nya. Kemudian tinggal di select plan. Oh, ini misalnya Oke, tinggal ini select plan-nya aja. Jadi tetap pricing-nya sama kayak yang tadi. Jadi kalau misalnya kita mau integrate dari public cloud lain ke dalam Amazon, di mana nanti bisa di manage dari sini manajemennya, security manajemennya itu 15 server per month gitu. Tinggal di configure akses, kemudian nanti ada klik download cloud formation template. Kebetulan udah saya download, tinggal go to AWS-nya. Kita bikin namanya cloud stack. Oke, ini tinggal di create stack aja. Dimana upload template file yang tadi tuh, yang namanya cloud template tadi ya. Ini tinggal di open. Kemudian di next. Terus kemudian yang penting adalah di sini ada principal secret, di mana di sini juga diberitahu nih. Bentar ya. Jadi kalau kita review and generate, kira-kira nanti dia akan mengenerate sebuah principal secret. Jadi Bapak-Bapak tinggal next aja, kemudian ini tinggal next aja, kemudian akan selesai. Kebetulan saya sudah bikin konektornya. Saya sudah bikin konektornya juga, sebentar. Cancel. Ya, jadi saya udah bikin konektornya juga tadi malam. Bentar ya. Ya, ini kebetulan sudah dibikin konektornya. Jadi kira-kira caranya seperti itu untuk menghubungkan cloud konektornya gitu. Ini kebetulan sudah ada ya AWS konektor ya. Nah, nanti ketika dia sudah di konektor, itu kira-kira beberapa jam ya, 3-4 jam setelah, tergantung berapa banyak resource yang akan dibawa dari cloud sebelah. Ini kebetulan saya ada 130 resource yang dibawa dari cloud sebelah gitu ke dalam. Nah, kita tahu nih bahwa saya tuh ternyata punya virtual machine. Sebentar ya. Saya punya virtual machine itu namanya EC2 gitu. Kalau di Azure mungkin namanya mirip-mirip, cuman kayak D2S versi 2 gitu. Kira-kira itu nama penamaan virtual machine-nya gitu, untuk mengidentifikasi berapa jumlah RAM-nya dan berapa jumlah memorinya ya. Kebetulan saya pakai EC2, itu free gitu. Jadi kalau misalnya Bapak nanti mau coba juga, bisa bikin akun Amazon dan ambil yang free tier seperti ini. Ini kebetulan saya punya EC2 ya. Nah, saya akan bukti nih ke Bapak di sini bahwa ternyata benar nih konektornya tuh berjalan dengan baik ya gitu. Jadi kita balik ke overview. Di sini ternyata ada recommendation nih, bener nih. Jadi EC2 subnet should not automatically assign public IP address. Atau mungkin a vulnerability assessment solution should be enabled on your virtual machine gitu.
Kita balik ke sini aja, bentar. Overview. EC2 ya. EC2 kan adalah salah satu AWS ya. Jadi ini adalah AWS resources-nya nih yang dibawa gitu. Jadi saya bisa buktiin bahwa ternyata dengan implementasi kita dengan menggunakan Azure Arc dan Cloud Connector, kita punya single pane of glass ya terhadap bagaimana visibility security operation analysis-nya nanti untuk ngecek ini nih secure score, terus kemudian ada vulnerability assessment gitu. Nah, terkait vulnerability assessment ini adalah salah satu yang saya unggulkan juga nih terkait integrasi manajemen virtual machine pada public cloud lain maupun on-prem ke dalam Microsoft Defender for Cloud gitu. Jadi kalau misalnya kita workload protection, ternyata di sini ada VM vulnerability assessment gitu. Nah, di sini diberitahu nih ada unhealthy resources. Jadi bisa dibuka juga tuh. Iya, misalnya mau tahu ada di mana gitu misalnya. Atau misalnya mau dilakukan, ini kan ada assessment, bahwa sudah dinyatakan assessment-nya adalah tidak begitu ini ya, tidak baik gitu. Nah, ada remediation step-nya, bagaimana sih untuk meremediasi si VM-VM yang dianggap tidak health tadi gitu. Bisa di-fix aja ya, gitu. Atau mungkin trigger logic app, nanti kita akan belajar logic app gitu. Halo, Ricky. Ya. Sorry, videonya belum kelihatan loh. Oh, iya Kak, Pak? Kameranya. Oh, sorry Pak. Sorry. Iya. Jadi takutnya orang nggak dapet feel-nya. Oke. Thank you, Ricky. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi terkait Microsoft Defender gitu, kita udah buktiin nih bahwa ternyata saya sudah berhasil juga nih untuk bawa AWS account saya dengan 130 resources tadi ke dalam Microsoft Defender for Cloud. Terus kemudian juga saya dapat visibility terkait security score-nya, tidak hanya saya bisa bilang nanti ke depannya adalah infrastruktur saya secara keseluruhan. Karena saya sudah integrasi juga nih semua server on-prem saya dan AWS ke dalam sini. Terus kemudian saya dapat regulatory compliance juga, tidak terbatas pada Azure VM saja, tetapi juga sudah AWS saya juga sudah sudah di assess juga compliance-nya. Terus kemudian workload protection-nya juga udah dapat nih. Jadi Microsoft Azure sendiri itu bekerja sama dengan Qualys. Jadi Qualys itu tools yang sama. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang cukup kenal dengan Nessus. Nessus adalah salah satu vulnerability assessment tool. Nah, dengan integrasi terhadap Microsoft Defender for Cloud gitu, bapak-bapak tuh nggak perlu lagi tuh beli license terhadap Qualys tadi gitu. Atau mungkin Nessus ya, kebetulan ini pakai Qualys gitu. Jadi itu sudah diberikan secara free ya, as long bapak-bapak tuh menggunakan tier yang 2 tadi gitu, tier 2 yang tadi saya tunjukin pricing tiernya, itu kebetulan dikasih Qualys Vulnerability Assessment Tools gitu. Nah, ketika nanti sudah diintegrasi semua, itu bapak-bapak bisa lihat juga nih security alert-nya gitu. Security alert ini tidak terjadi aja pada Azure PM ya, karena saya harus tekankan berulang kali nih. Karena ketika sudah diintegrasi ke dalam gitu, kita punya visibility yang sama gitu terhadap public cloud yang lain juga gitu. Dimana kebetulan nih dari security alert yang dihasilkan ini gitu, ternyata saya punya alert terhadap brute force attack gitu. Jadi brute force attack itu adalah kira-kira ada satu organisasi hacker lah gitu. Kira-kira dia tahu salah satu identity kita, tetapi dia menggunakan database password untuk dia coba terus nih password yang mana yang cocok sehingga dia bisa mulai ngehack kita nih. Nah, kemudian security alert-nya dapat kita. Nah, kalau di on-prem Bapak nanti someday itu ada brute force attack juga, dia akan diberi juga nih security alert di sini. Atau mungkin di AWS ya, dia akan diberi juga gitu. Terus kemudian terkait inventory, ini kira-kira inventory ini kira-kira inventory itu seperti dia memberitahu bagaimana
account public cloud apa saja yang sudah diintegrasi. Kemudian kalau ada Azure Arc, di mana Azure Arc itu adalah salah satu solusi untuk mengintegrasikan on-premise server kita ke dalam Microsoft Defender for Cloud. Plus Bapak-bapak juga bisa tahu nih sebenarnya VM-VM saya tuh apakah semuanya sudah masuk ke dalam. Tapi saya bisa pastikan ya, ketika Bapak-bapak itu mengaktifkan Microsoft Defender for Cloud, semua server Bapak yang ada di dalam sebuah Azure itu akan dibawa semua nih ke dalam di dalam Microsoft Defender for Cloud. Jadi kita tidak bisa milih, berbeda dengan Azure Arc tadi gitu ya. Karena Azure Arc tadi kan kita harus mengenerate sebuah script, dan scriptnya itu di running di VM-nya gitu, di shell. Sehingga dia punya agent untuk dia nge-reporting ke Microsoft Defender for Cloud gitu juga. Begitu juga dengan AWS gitu. Gitu sih. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ke depan gitu, bapak-bapak di sini tuh mengintegrasikan lebih dari satu subscription gitu. Jadi visibility-nya tidak hanya pada overview ini ya. Kalau di overview ini kan tadi kita hanya melihat bahwa secure store kita secara keseluruhan ya, gitu. Keseluruhan dia hanya bilang 20% gitu dari 100% gitu. Healthiness kita gitu. Tetapi misalnya seperti Metro Data Group nih misalnya. Metro Data Group itu punya beberapa anak perusahaan yang mungkin punya juga nih subscription yang berbeda-beda gitu. Nah, kita bisa sebagai saya grup gitu, saya mau tahu lagi nih di antara anak-anak perusahaan saya mau tahu siapa sih yang secure score-nya itu cukup rendah gitu. Sehingga saya bisa kasih masukan juga nih untuk dinaikin secure score-nya di masa mendatang. Ini kebetulan kita anggap aja dalam di dalam satu Microsoft Defender for Cloud ini saya integrasi ke beberapa subscription gitu, di mana subscription itu merepresentasikan sebuah satu anak perusahaan lah kira-kira gitu ya. Saya melihat bahwa di sini seperti misalnya Eric NGVL, dia secure score-nya cuma 81% aja gitu. Jadi saya bisa dikasih juga nih rekomendasi bagaimana cara saya menaikkan secure score-nya untuk si Eric NGVL tadi. Oh ternyata ini nih, misalnya enable auditing and login gitu. Bapak-bapak bisa buka aja, misalnya di ini kebetulan ada 2, jadi dari satu major topik, terus kemudian nanti ada minor topiknya, itu bisa diklik aja, kemudian tinggal dicari tahu nih bagaimana remediation step-nya secara manual gitu. Kalau memang mau diremediasi gitu. Terus kemudian untuk regulatory compliance juga sama, saya akan bahas lagi. Ini kebetulan ada ISO 27001 itu bisa dibuka juga, atau mungkin PCI DSS di mana kita tadi dapat skor kira-kira 5 ya. Nah, ini juga bisa diberitahu nih, untuk sebuah satu organisasi itu memenuhi kriteria PCI DSS gitu ya. Bahkan PCI DSS ini pun ada AWS ya. Jadi nanti yang AWS instance yang kita bawa ke dalam sebuah cloud itu mungkin akan dinilai oleh AWS PCI DSS 3.2.1 ya. Nah, ini bisa dilihat juga nih secure score-nya nih. Apa yang harus kita lakukan sih? Oh, ternyata karena saya mungkin tadi malam bikin instan atau VM di AWS-nya asal jadi aja, ternyata saya melupakan yang namanya saya bikin identity and access management gitu. Saya melupakan cara logging-nya juga, monitoring-nya dan networking-nya juga gitu. Jadi kita bisa, jadi mungkin kalau security operation analyst zaman dulu gitu ya, ketika ngeliat public cloud semacam ini gitu, dia harus menaikkan skill dia dulu di Azure gitu. Terus kemudian dia harus menaikkan skillnya juga, belajar juga terkait Amazon gitu, belajar juga terkait Google Cloud gitu. Dan itu pekerjaannya akan cukup lama gitu, dimana mungkin terminologinya atau solusi yang ditawarkan tuh berupa sama, tetapi kan cara penamaannya berbeda-beda ya di masing public cloud gitu ya. Nah, saya bisa bilang ini salah satu keunggulannya Microsoft Defender for Cloud tadi gitu. Jadi kita sebagai security operations analyst itu tidak perlu berpindah-pindah dari satu platform ke platform lainnya hanya untuk melihat kebutuhan security kita tuh seperti apa sih gitu. Semua bisa disediakan oleh Microsoft Defender for Cloud gitu, mulai dari secure score sampai regulatory compliance gitu. Gitu sih.
Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu gitu. Mungkin dari Bapak-bapak ada pertanyaan gitu terkait bagaimana Microsoft Defender for Cloud capability-nya yang mungkin Bapak-bapak mau tahu juga nih, selain apa yang sudah saya jelaskan tadi gitu, apakah Microsoft Defender Cloud bisa melakukan sesuatu yang Bapak-bapak expect ke depannya gitu. Mungkin boleh open mic atau mungkin boleh raise hand ya. Jadi saya nanti bisa panggil namanya juga gitu. Pak Riki, di kolom chat ada yang bertanya dari Pak Yong Ong. Oke, untuk fitur Microsoft Defender for Cloud ini apakah bisa dikatakan alternatif dari Trend Micro? Oke. Oke Pak, kalau untuk Trend Micro kebetulan saya belum pegang Pak, gitu. Tetapi nanti saya coba cari tahu juga gitu. Nanti saya catat pertanyaannya Pak Yong. Nanti saya akan balik lagi ya. Mungkin coba bantu juga nih bagaimana membandingkan Trend Micro Conformity tadi dengan Microsoft Defender for Cloud gitu. Itu Pak Yong. Gitu. Tetapi kalau misalnya saya boleh kalau misalnya saya boleh dibandingkan dengan peer-to-peer ya, sesama public cloud lainnya gitu, saya bisa bilang bahwa solusi ini hanya bisa didapatkan di Microsoft Azure saja gitu. Bahkan GCP dan AWS sendiri belum menyediakan fitur ini ya, terkait single pane of glass untuk security-nya gitu. Gitu. Mungkin dari rekan-rekan atau bapak-bapak yang lain ada yang mau bertanya gitu. Oke, ini pertanyaan yang bagus Pak. Sebenarnya kalau bapak-bapak pernah ikut webinar saya sebelumnya, jadi sebenarnya ini adalah satu kayak rantai ya. Jadi saya mulai mengenalkan dulu dari Azure Arc, terus kemudian saya mengenalkan lagi terkait Microsoft Defender for Cloud, di mana nanti ada cloud connector terhadap public cloud lainnya. Yang kedua Azure Sentinel, Microsoft Sentinel gitu. Saya berharap banget setelah ini nanti saya bakal lagi bawa webinar terkait Azure Sentinel gitu. Jadi kalau kurang lebih saya mau kasih gambaran terkait Azure Sentinel gitu. Jadi kalau ini kan terbatas pada infrastruktur virtual mesin saja, SQL, container tadi kita lihat dan lain-lain ya, storage gitu. Tetapi kan kalau Azure Sentinel itu adalah salah satu solusi SIEM gitu. Mungkin bapak-bapak tahu gitu bahwa ternyata infrastruktur itu tidak melulu terkait virtual mesin gitu, tidak melulu terkait storage gitu. Bahwa ternyata ada juga yang namanya perimeter firewall, semacam checkpoint, terus kemudian juga ada perangkat network terkait Cisco, perimeter lainnya seperti Fortinet, FortiGate, dan Palo Alto ya. Terus kemudian ada load balancer juga yang include security juga terkait F5 gitu. Dimana perangkat-perangkat perimeter ini kan sebenarnya menghasilkan log ya, gitu. Dimana ya kalau ternyata ada attack dari salah satu pintu tadi gitu, itu kan ada attack termasuk attack surface juga ya sebenarnya. Dimana kita ya gitu sebagai SOC gitu atau mungkin analis gitu ya, kita punya pain point juga gitu terhadap memanage perangkat-perangkat tadi gitu, dimana kita aja belum selesai nih belajar Microsoft Defender for Cloud, Microsoft Azure gitu kan. Plus di sana kita harus lagi ngecek firewall perimeter yang lain gitu. Nah ini log-log yang tadi dibawa oleh masing-masing perimeter, Cisco, F5, Checkpoint, dan lain-lain itu akan dibawa ke dalam Azure Sentinel. Jadi nanti Azure Sentinel tuh kira-kira dengan machine learning dan lain-lain gitu, dia akan bikin report juga. Jadi kira-kira bentuknya mirip kayak gini. Nanti ada security alert juga, ada recommendation juga, dan kita bisa ada network map juga gitu, di mana kita bisa tahu nih ternyata pintu attack surface-nya itu dapat dari mana gitu. Makanya tadi saya bilang Azure Sentinel itu berbeda dengan Microsoft Defender for Cloud gitu. Kira-kira enhancement itu lebih canggih lagi dibanding Microsoft Defender for Cloud gitu. Di mana dia bisa lihat tuh dari mana attack surface-nya tuh datang gitu. Jadi tidak terbatas pada infrastruktur virtual mesin aja, storage aja, SQL aja gitu. Tapi sudah include perimeter firewall dan network dan load balancer juga gitu. Gitu. Semoga terjawab ya Pak Budi Hertanto.
Apakah dari yang lain ada pertanyaan? Oke, Pak Wisnu. Boleh diketik Pak Wisnu. Untuk patching betul, kebetulan bisa Pak. Jadi kalau kita balikin lagi ke bagaimana cara pricing-nya. Jadi sebenarnya kan patching itu kan sebenarnya salah satu dari vulnerability assessment ya, gitu. Nah, kalau untuk patching security holes-nya itu nanti dari vulnerability assessment-nya gitu. Jadi nanti kita dikasih rekomendasi juga gitu. Tapi kalau patching OS itu berbeda lagi ya. Ini patching security holes ya. Jadi as long gitu misalnya Pak Wisnu atau Bapak-Bapak yang lain itu apply untuk pricing tier yang ini, tier 2, tidak yang free gitu. Kebetulan jadi nanti akan dapat nih. Jadi terkait threat protection juga untuk VM dan Azure servernya, terus dapat juga nih adaptive application control and network hardening gitu. Terus dapat juga nih terkait vulnerability assessment dengan Qualys tool tadi gitu. 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 Jadi kalau misalnya saya tunjuk kan patching security holes itu biasanya terkait dengan vulnerability assessment ya. Jadi nanti bisa dilihat juga di sini healthy atau unhealthy-nya, terus bagaimana nanti proses remediasinya gitu. Jadi tinggal dilihat saja. Nih kebetulan sudah di-assess menggunakan kurang lebih ini mirip dengan Nessus ya. Jadi kalau pernah pakai Nessus, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nanti ada reportingnya juga, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus di-enhance dan lain-lain gitu. Oke, kalau mau sesuai standar ISO 27001 Pak, kebetulan ini ada regulatory compliance Pak, gitu. Dimana ini contoh aja ya Pak. Jadi sebenarnya ini contohnya Azure Security Benchmark, ISO 27001, PCI DSS. Nanti ada rekomendasi juga nih, bagaimana kita ini comply terhadap industry standard regulatory compliance ini, gitu. Jadi sudah dikasih juga nih insight-nya seperti apa gitu. Gitu. Jadi tergantung organisasinya mereka mau menggunakan regulatory compliance yang mana. Kebetulan untuk Microsoft Defender for Cloud dia menyediakan regulatory compliance standar yang ada seperti ISO 27001, PCI DSS, bahkan AWS sendiri pun disediakan untuk AWS PCI DSS-nya. Gitu. Gitu. Ini kira-kira kita lihat nih bahwa 5 dari 20-nya itu comply atau fast control, sementara kita harus memperbaiki 15 lainnya gitu. Oh, sorry, ini lowest compliance regulatory standard ya. Ya kira-kira seperti itu Pak. Jadi kita bisa lihat juga nih insight-nya, terus kemudian kita bisa lihat overview-nya juga di Microsoft Defender for Cloud gitu. Gitu Pak Wisnu. Semoga terjawab Pak Wisnu. Apakah dari Bapak-Bapak yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba tambahin lah. Oke, apakah bisa mencegah dari ransomware? Dari ransomware itu sepertinya perlu saya cek lagi Pak. Cuman kalau mencegah, kalau ransomware ini kan mungkin akan menimbulkan alert ya Pak. Gitu. Jadi nanti kita akan dapat alert juga nih kalau misalnya itu terjadi. Tapi saya perlu cek lagi nih Pak Budi terkait ransomware tadi gitu. Tapi harusnya dia akan mengenerate sebuah security alert gitu.
terkait attack-nya gitu. Gitu sih. Oke, jadi saya tambahin lagi ya. Jadi kebetulan ini jadi sebenarnya di dokumentasinya Microsoft itu sebenarnya sudah dibuat juga nih sebenarnya cloud connector untuk GCP gitu. Jadi ke depannya ini kebetulan AWS-nya baru ada AWS aja di sini untuk cloud connector-nya, tapi nanti ke depan itu akan ada GCP juga gitu, sesuai janji dari Amazon pada dokumentasinya gitu. Tapi kalau misalnya nanti dari Bapak-Bapak itu mau onboard gitu, misalnya atau mau integrasi ke dalam dari GCP ke dalam Microsoft Defender for Cloud, mungkin untuk sementara bisa menggunakan Azure Arc tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita harus mengenerate sebuah script itu sebagai agent untuk konektornya ya ke arah Microsoft Defender for Cloud gitu. Gitu sih. Tapi sudah dijanjiin sama ini sih Azure untuk nanti dibuat juga di sini. Gitu. Gitu. Nah ini dari AWS sendiri kebetulan dia akan bawa regulatory compliance sendiri, itu mulai dari AWS CIS, AWS PCI-DSS sampai AWS Foundational Security Best Practice preview tapi ya gitu. Jadi nanti ketika misalnya kita udah bawa nih manajemen AWS kita ke dalam Microsoft Defender for Cloud gitu, dia juga akan menyiapkan regulatory compliance standard gitu, yang kebetulan terkoneksi ke Microsoft Defender for Cloud kita gitu. Gitu sih. Gitu. Mungkin dari Bapak yang lain, saya sangat berharap banget nih ada pertanyaan, atau mungkin ada request nih setelah webinar ini mungkin mau dibawa terkait Azure Sentinel gitu untuk webinar ke depannya gitu. Oke, mungkin kalau dari Bapak nggak ada pertanyaan, gitu. Kalau misalnya Bapak tertarik terkait Microsoft Defender for Cloud, mungkin bisa kontak Mbak Dewi, atau mungkin bisa kontak saya langsung ya. Misalnya terkait mulai dari penawaran, mungkin ada pertanyaan terkait teknikal lagi gitu, mungkin yang nanti setelah webinar ini selesai, dari Bapak-Bapak tuh ada pertanyaan yang lupa ditanya pada hari ini, mungkin bisa email, itu Pak Budi kasih ke Microsoft @mii.co.id, atau mungkin bisa kontak juga ke Mbak Dewi langsung gitu ya nanti gitu. Jadi kalau dari saya cukup segini, kebetulan cukup simple terkait Microsoft Defender for Cloud karena sudah cukup dimudahkan. Oke. Oke Pak. Oke, jadi untuk Pak Atim ya, jadi Pak untuk Qualys sendiri sebenarnya tidak bisa integrasi apakah dalam Microsoft Defender for Cloud gitu. Kebetulan Qualys yang di sini itu sudah diberikan free ya Pak oleh Microsoft Defender for Cloud gitu. Jadi Bapak tidak perlu beli license lagi dan tidak perlu proses integrasi kayak gini lagi gitu. Gitu. Untuk lognya apakah bisa diintegrasikan dengan log management system di on-prem kami? Gitu. Oke, terkait lognya Pak, gitu. Nanti sebenarnya bisa Pak, cuman ini integrasinya pendekatannya lebih ke Azure Sentinel ya Pak, gitu. Mungkin saya akan intro lagi di next season aja, next webinar ya, gitu, terkait integrasi log manajemen sistemnya yang ada di on-prem menuju Azure ya Pak. Karena nanti log sendiri kan sebenarnya isinya mungkin nanti ada syslog server ya, mungkin kira-kira saya bisa bilang bahwa
ternyata syslog servernya ini tidak hanya dapat informasi log yang di-generate oleh virtual machine aja, tetapi nanti juga dapat juga nih log-log yang di-generate oleh perimeter, firewall, network security firewall, terus kemudian ada FF juga gitu. Nah itu kita mau lihat tuh, misalnya attack surface-nya didapat dari mana, terus security alert-nya bagaimana, dan dimasuk dari pintu yang mana gitu, kira-kira seperti itu. Jadi pendekatannya lebih ke Azure Sentinel sih Pak nanti gitu. Gitu Pak. Semoga terjawab ya Pak Atim. Gitu. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya akan balikin ke Mbak Dewi ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, kita open sampai 11.15 ya. Gitu. Mbak Dewi, mungkin boleh di take over. Ya, terima kasih Ricky atas penjelasan untuk security Azure Defender-nya. Untuk Bapak dan Ibu-ibu, apakah sudah cukup pertanyaannya atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Baik, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau begitu, saya akan tutup webinar hari ini. Terima kasih untuk waktunya sudah join di webinar kita. Stay safe, stay healthy. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Semua. Mungkin untuk Bapak Ibu bisa dibantu mengisi feedback form, karena dari feedback form tersebut akan kami berikan sertifikat of attendee pada webinar hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah join pada webinar kami hari ini.